Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali ya. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Iya, Ibu. Nur Hayatul Rahma. Hadir, Bu. Fitratul Aini. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Ruhul Ismi. Hadir, Bu. Putri Fadila. Hadir, Bu. Isa Fadila. Hadir, Bu. Susmita. Hadir, Bu. Fitri Kamlina. Hadir, Bu. Laura Diatul. Hadir, Bu. Hairunisa. Hadir, Bu. Susi Susilawati. Hadir, Bu. Nur Faizatul Alisa. Hadir, Bu. Alhamdulillah, jadi hadir semua ya hari ini? Iya, Ibu. Oke, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu teknik pemanenan ikan ya. Iya, Ibu. Adapun tujuan dari pembelajaran teknik pemanenan ikan ini itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi alat-alat pemanenan. Yang kedua itu peserta didik mampu membedakan jenis teknik pemanenan. Itu ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Iya, Ibu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu sebelum lanjut menjelaskan materinya. Apa di sini ada yang pernah melakukan pemanenan ikan sebelumnya? Pernah. Oh, semua pernah ya? Iya, Ibu. Ismi pernah melakukan pemanenan? Pernah, Ibu. Apa saja alat yang digunakan dalam pemanenan? Alat yang digunakan adalah serok, garpon, jaring, dan timbangan. Oke, benar. Ibu akan melanjutkan menjelaskan materinya. Yang pertama itu pengertian pemanenan ikan. Di mana pemanenan ikan itu adalah kegiatan mengumpulkan hasil produksi dari kegiatan budidaya ikan yang telah mencapai ukuran dan waktu yang diinginkan, dan juga merupakan akhir dari proses budidaya dan tahap awal pasca panen. Selanjutnya yaitu tujuan dari pemanenan ikan. Yang pertama itu mengambil hasil budidaya. Jadi ikan yang dipanen itu kita ambil menggunakan seser atau serok, di mana ikan yang diambil itu merupakan ikan yang sudah mencapai ukuran pasar atau mencapai
yaitu pengambilan sebagian ikan dari tambak secara bertahap dan meninggalkan ikan lainnya untuk terus dibudidayakan hingga mencapai ukuran yang lebih besar. Biasanya panen parsial ini dilakukan karena permintaan pasar yang membludak. Jadi pembudidaya itu harus melakukan panen sekarang juga walaupun ukuran ikannya tidak serentak. Itu ya. Kalau teknik panen total itu mengambil semua ikan yang berulang. Jadi tidak ada lagi ikan yang disisakan, semuanya dipanen. Itu perbedaan antara teknik panen total dan panen parsial itu. Dan juga untuk alatnya, perbedaan alat yang digunakan itu untuk jaringnya. Kalau pemanenan total itu biasanya menggunakan jaring yang lebih besar dan lebih kuat. Karena kan pemanenan total itu mengambil semua ya. Jadi butuh jaring yang lebih besar dan lebih kuat lagi. Dan juga frekuensi penggunaan jaring juga lebih sering. Sementara untuk panen parsial itu menggunakan jaring yang lebih kecil karena pada panen parsial kan kita harus memilih ya, memilih ukuran yang besar. Kalau yang kecil kita biarkan untuk dilanjutkan budidayanya nanti. Biasanya juga selain karena permintaan pasar, teknik panen parsial ini dilakukan juga karena biasanya ikan terkena penyakit dan juga ini yang bagusnya, karena dipasarkan itu ikan yang dipasarkan itu harus dalam keadaan baik supaya harganya juga baik. Selanjutnya adalah untuk keuntungannya. Keuntungan dari teknik panen total ini mungkin karena lebih cepat ya. Jadi pembudidaya itu bisa merencanakan untuk kolamnya untuk budidaya selanjutnya. Jadi gampang dia. Kalau untuk teknik parsial itu karena kan ikannya dipanen sebagiannya, jadi kan tidak berdesak-desakan ikannya itu karena jumlahnya sedikit. Jadi lebih ikan lebih minim untuk terkena penyakit. Jadi kan tidak kepadatannya itu rendah ya. Itu sih keuntungannya. Kalau selain itu juga pilihan antara panen total dan parsial itu pemilihan metode panen ini harusnya disesuaikan dengan tujuan bisnis ya, kondisi lokal dan harapan pasar. Seperti dibilang tadi, kalau pemanenan parsial itu tergantung dari permintaan pasar yang mendapat. Jadi pembudidaya itu melakukan panen secepatnya walaupun ukurannya itu tidak serentak. Jadi dipilih yang besar-besar aja untuk disalurkan atau dipasarkan. Dan juga keuntungan dari pemanenan parsial itu biasanya harganya lebih bagus karena kan permintaannya mendadak tuh. Jadi harganya lebih bagus ya. Dan juga yang dipilih itu yang bagus-bagus. Kalau pemanenan total kan diambil semuanya, tidak peduli yang bagus atau yang tidak terlalu bagus. Jadi biasanya itu sih keuntungannya. Dan juga petambak bisa memilih panen total jika seluruh ikan sudah siap dan ingin fokus pada siklus budidaya baru seperti yang bilang tadi. Ya, keuntungan dari teknik pemanenan total. Terus untuk mengoptimalkan hasil dan menjaga keberlanjutan tambak. Itu saja sih yang Ibu sampaikan untuk teman-teman. Iya, Ibu. Ada pertanyaan? Ada. Iya, silakan. Tadi Ibu sempat menjelaskan mengenai grading. Nah, di sini saya ingin menanyakan, apa sih tujuan dari grading ini? Grading ini itu sendiri. Grading ya. Ya. Jadi grading perlu kalian pahami dulu ya. Grading itu menyeleksi ikan sesuai dengan ukuran yang diinginkan atau sesuai dengan ukuran permintaan pasar. Jadi tujuannya itu biar kita bisa tahu ukuran tujuan dilakukannya kegiatan grading itu biar
akan menayangkan video teknik pemanenan ikan yang benar, cara memanen ikan yang benar. Silakan ditonton ya videonya. Perhatikan baik-baik. Ternak ikan nila dapat menjadi pilihan yang menjanjikan bagi pemula yang ingin mencoba budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan nila merupakan salah satu ide bisnis yang menarik dan patut direalisasikan untuk pemula. Pasalnya, jenis ikan air tawar ini memiliki peminat pasar yang tinggi dan juga mudah dalam segi perawatan. Meski terlihat mudah dalam perawatan, namun sobat tidak boleh sembarangan mengelolanya. Sebab, ada beberapa tahapan cara yang baik dalam ternak ikan nila untuk pemula. Pertama-tama, pemilihan bibit ikan nila yang baik sangat penting dalam memulai usaha ternak ikan nila. Bibit ikan nila yang baik dan sehat cenderung memiliki warna cerah, kulit bersih dan halus, serta pergerakan yang aktif dan cepat. Ikan yang sehat juga memiliki ukuran tubuh yang seragam. Hal ini akan memudahkan dalam pemberian pakan dan pengelolaan kolam, serta memperkecil risiko kanibalisme di antara ikan nila nantinya. Periksa juga kebersihan bibit ikan nila. Hindari bibit ikan nila yang dipelihara dalam kolam yang kotor dan berlumpur. Hal ini berpengaruh pada kesehatan ikan nila yang akan dibudidayakan. Itulah sebabnya sobat harus memilih bibit ikan nila dari peternak yang terpercaya dan memiliki kualitas bibit yang terjamin. Dengan begitu, sobat dapat memastikan bahwa bibit ikan nila yang dipilih memiliki genetika yang baik dan sesuai dengan standar kualitas. Dengan memilih bibit ikan nila yang baik, kita akan memiliki fondasi yang kuat dalam memulai usaha ternak ikan nila. Selain itu, pastikan untuk selalu memelihara dan merawat bibit ikan nila dengan baik untuk memastikan pertumbuhannya yang optimal. Sobat juga bisa memilih jenis ikan nila yang sesuai dengan permintaan pasar. Sebelum memulai budidaya, ada baiknya sobat cari tahu terlebih dahulu mengenai lokasi budidaya ikan nila. Lokasi yang baik dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan nila. Usahakan memilih lokasi dengan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut karena ikan nila bisa tumbuh dengan baik di ketinggian ini. Lokasi yang bagus juga memiliki daya tangkap sinar matahari yang baik dan tidak terhindar dari rumput liar. Tanah di sekitar kolam harus cukup kuat dan stabil untuk menahan berat air dan ikan. Pastikan bahwa tanah yang dipilih tidak berlumpur atau tergenang air. Ketersediaan air yang bersih dan berkualitas juga menjadi hal penting dalam budidaya ikan nila. Pilih juga lokasi kolam yang memberi akses untuk mengangkut bibit ikan dan pakan serta untuk melakukan perawatan kolam. Usahakan juga memilih lokasi kolam yang memiliki sumber air yang cukup dan bersih untuk mengisi kolam. Sobat juga perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber listrik yang stabil yang diperlukan untuk menjalankan peralatan seperti pompa air dan aerator yang sangat penting dalam menjaga kualitas air di kolam. Pakan ikan nila merupakan anggaran terbanyak yang kerap dirasakan bagi para pengusaha ikan nila pemula. Oleh karena itu, sobat perlu membuat perencanaan anggaran. Pemberian pakan yang tepat dan berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya ikan nila. Pemilihan jenis pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan ukuran dan umur ikan. Ikan nila pada dasarnya membutuhkan asupan 3% dari bobot badannya. Pada fase awal pemeliharaan, biasanya pakan yang diberikan berupa pakan starter dengan kandungan protein yang cukup tinggi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan ikan nila. Selanjutnya, pakan yang diberikan dapat diubah sesuai dengan fase pertumbuhan ikan. Selain pemilihan jenis pakan yang tepat, kualitas pakan juga harus diperhatikan. Pilih pakan yang segar, tidak basi, dan bebas dari kontaminasi. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ikan. Pemberian pakan juga harus diatur dengan baik, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan ikan dan jangan terlalu banyak atau sedikit. Tak hanya itu, variasi pakan juga perlu diperhatikan. Tidak hanya memberikan satu jenis pakan saja, namun juga perlu memberikan jenis pakan lain seperti cacing sutra, ulat montong, jangkrik, atau sayuran hijau. Variasi pakan tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan nutrisi yang diperlukan oleh ikan nila. Jangan lupa untuk memberikan pakan secara rutin dan teratur. Hal ini dapat membantu ikan tumbuh dengan sehat dan optimal. Pemberian pakan yang tidak teratur atau kurang dapat mempengaruhi kesehatan ikan dan pertumbuhannya. Selain faktor-faktor di atas, pemula yang ingin memulai usaha ternak ikan
menentukan waktu panen dan strategi pemasaran. Dalam memulai usaha ternak ikan nila, konsistensi dan kesabaran juga sangat penting. Seperti halnya usaha lainnya, membangun usaha ternak ikan nila membutuhkan waktu, tenaga, dan dedikasi yang besar. Namun, dengan persiapan yang matang dan manajemen yang baik, ternak ikan nila dapat menjadi usaha yang menguntungkan bagi pemula. Semoga informasi yang disajikan dalam video ini bermanfaat untuk sobat, terutama para pemula yang baru memulai usaha ternak ikan nila. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Baik, videonya sampai situ saja ya. Dari video yang Ibu tayangkan, apa ada pertanyaan? Sudah paham ya? Sudah paham semuanya. Jadi Ibu ingin bertanya masalah video sedikit ya. Dari video itu alat apa saja yang digunakan di dalam video itu? Oh iya, Fikri, silakan. Alat yang digunakan yaitu jaring, kantong plastik, wadah, ember, dan kontainer. Oke, ya betul. Terus Ibu yang bertanya lagi, kenapa ikan dipanen di saat suhu rendah? Ya, Laura. Supaya ikan tidak mudah sempes dan tidak mudah mati. Oke, ya betul. Terus selanjutnya, kenapa ikan
Kita video kita.
Waktunya tinggal 5 menit. Iya, Ibu.
serta kerugian pendapatan bagi pembudidaya atau nelayan. Kondisi ini juga bisa menyebabkan kerugian finansial lebih besar akibat kualitas produk yang rendah, penolakan dari pasar, dan bahkan kerugian usaha budidaya ikan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, dari kelompok 3 dulu. Baik, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa tujuan dilakukan panen komersial? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya yaitu tujuan panen parsial adalah untuk mengurangi kepadatan tebar di tambak atau kolam sehingga resiko penularan penyakit berkurang dan daya dukung lingkungan lebih terjaga. Sekian jawaban dari saya. Apakah jawabannya tepat? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah jaring yang digunakan untuk panen total dan tersier sama? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaan utama jaring untuk panen total dan parsial terletak pada fungsinya dan bentuk jaringnya. Jaringnya untuk panen total adalah jaring kantong atau jaring tarik yang digunakan untuk mengangkat semua ikan sekaligus, sedangkan jaring untuk panen parsial adalah jaring pisah yang dipilih untuk pengambilan sebagai ikan dengan ukuran tertentu tanpa menguras kolam. Terima kasih sudah bertanya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator Bu Ismi, di samping saya Rabila Sama Isa Fatila. Soal nomor 1. Apa saja alat yang digunakan dalam pemanenan tersebut? Jawabannya yaitu 1. Timbangan, fungsinya untuk menimbang ikan hasil panen. 2. Jaring, fungsinya untuk memudahkan pengumpulan ikan. 3. Mesin penyedot, untuk menguras air kolam atau tambak. 2. Jelaskan keuntungan dari panen total dan tersier. Pemanenan total, keuntungan panen total memungkinkan semua ikan diangkat dari kolam, sehingga kolam dapat dikeringkan untuk pembersihan dan perbaikan, menciptakan lingkungan yang ideal untuk siklus budidaya berikutnya. Pemanenan tersier. Keuntungan panen tersier adalah meningkatkan produktivitas dengan memberi ruang dan pangan lebih pada ikan sisa, menurunkan resiko penyakit akibat kepadatan berkurang, serta memungkinkan penjual ikan hidup segar untuk menjaga stabilitas harga pasar. Soal nomor 3. Menurut kalian teknik pemanenan yang mana yang lebih menguntungkan dari kedua teknik panen tersebut? Jelaskan. Jawabannya yaitu tidak ada teknik yang lebih menguntungkan. Pilihan antara panen total dan parsial bergantung pada kondisi spesifik seperti jenis ikan, tingkat kepadatan tebar, kondisi lingkungan, dan tujuan bisnis petambak. Panen parsial menguntungkan untuk mengurangi risiko penyakit dan mempertahankan kelangsungan produksi, sementara panen total lebih menguntungkan jika diperlukan pembersihan dan perbaikan kondisi kolam secara menyeluruh untuk masa budidaya berikutnya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya?
panen total maupun panen parsial. Kerugian pada panen total bisa berupa kerusakan fisik ikan saat panen dan stres yang tinggi akibat kerendahan total. Sementara kerugian pada panen parsial utamanya adalah waktu pemeliharaan yang lebih lama, biaya operasional yang meningkat serta potensi meningkatkan risiko penyakit karena kepadatan populasi yang tinggi. Apakah jawabannya sudah tepat? Sudah. Ada lagi yang bertanya? Ya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3 maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa saja alat yang digunakan dalam pemanenan? Dan jawaban kami adalah serok yang berfungsi untuk menangkap ikan, kampak plastik yang berfungsi untuk mengemas ikan, dan timbangan untuk menimbang ikan. 2. Apakah alat panen yang digunakan untuk pemanenan total sama dengan alat yang digunakan untuk pemanenan parsial? Tidak. Alat panenan total dan parsial tidak selalu sama meskipun dapat menggunakan peralatan yang sama atau serupa. Perbedaannya terletak pada tujuan dan metode panenan. Panen total mengeluarkan semua ikan dari kolam dan menggunakan alat untuk mengeringkan kolam untuk mengevakuasi seluruh populasi. Sementara panen parsial mengambil sebagian ikan dan menggunakan alat penangkap seperti jaring atau seset untuk mengambil hanya ikan yang diinginkan meninggalkan sisanya. Nomor 3, jelaskan tata cara panen total dan parsial. Jawabannya, panen ikan total adalah proses mengeluarkan dan menjual semua ikan dari kolam budidaya sekaligus. Tata caranya meliputi mengeringkan kolam hingga air tinggal sedikit, membuat penangkapan dekat pintu keluar air, lalu menangkap ikan secara keseluruhan menggunakan jaring atau alat bantu. Sementara itu, panen ikan parsial adalah memanen sebagian ikan dari kolam berdasarkan kriteria tertentu, seperti ukuran atau umur, tanpa mengeringkan seluruh kolam. Caranya adalah dengan mengurangi volume air dan menggunakan alat-alat seperti jalan lempar untuk mengambil ikan yang diinginkan, lalu mengambilkan ikan yang tidak terpilih di kolam. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa saja alat yang berbeda dalam panen ikan total dan parsial? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk mendiskusikan dulu. Baik, saya akan menjawab. Jawabannya, perbedaannya bukan pada jenis alatnya secara mutlak, melainkan pada intensitas dan tujuan menggunakan alat tersebut dalam proses pemanenan. Panen total sering menggunakan teknik mengeringkan kolam dan mengiring ikan ke area penangkapan. Sedangkan panen parsial dilakukan dengan seleksi ikan berdasarkan ukuran atau jenis kelamin menggunakan jaring atau selokan untuk memeliharanya. Sekian. Aku tanya lagi teman-temannya, ada yang Apakah masih ada yang ingin bertanya? tidak ada. Sekian presentasi
Soalnya ada plat nomor ya, silakan kerjakan. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit ya setelah itu mengumpulkan. Iya, Ibu.